Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kepada mahasiswa dan mahasiswi jurusan Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sriwijaya. Selamat datang pada pertemuan kedua di mata kuliah Sosiologi Komunikasi bersama saya Anissa Rahmawati, SIKOM MIKOM. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai proses komunikasi masyarakat. Pada pertemuan sebelumnya kita telah mempelajari mengenai ruang lingkup dan konseptualisasi sosiologi komunikasi. Nah, proses komunikasi masyarakat ini sendiri merupakan salah satu ruang lingkup atau salah satu konsep dari sosiologi komunikasi. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai 3 hal, yaitu yang pertama mengenai pengertian proses komunikasi, yang kedua mengenai tahapan proses komunikasi, dan yang ketiga mengenai jenis proses komunikasi. Pengertian proses komunikasi menurut beberapa ahli, salah satunya adalah Onong Ucayana Effendi, bahwa proses komunikasi adalah proses penyampaian pikiran atau perasaan oleh seseorang atau komunikator kepada orang lain, atau yang kita sebut komunikan. Sedangkan menurut Harold de Lasswell, ini salah satu definisi yang paling umum dan wajib diketahui oleh mahasiswa ilmu komunikasi nih, yaitu proses komunikasi itu menjelaskan atau menjawab pertanyaan who says what, in which channel, to whom, with what effect. Dengan menjawab pertanyaan who says what, in which channel, to whom, dan with what effect, kita dapat memperoleh unsur-unsur komunikasi. Dengan tadi menjawab pertanyaan who, kita memperoleh sumber atau bisa disebut juga komunikan. Kemudian yang kedua, ketika menjawab pertanyaan says what, di sini kita bicara tentang pesan. Kemudian ketika membicarakan in which channel, kita membicarakan saluran atau media yang digunakan untuk menyampaikan pesan. Kemudian kita juga membicarakan to whom, yaitu penerima atau komunikan, atau juga bisa disebut halayak, tergantung nanti ya, sesuai dengan konteksnya. Kemudian yang kelima juga kita membicarakan tadi with what effect, atau efek apa yang ingin diciptakan melalui proses komunikasi itu, apakah persuasi atau merubah sikap dan lain sebagainya. Namun kelima hal ini adalah unsur-unsur komunikasi yang sedikit lebih lama gitu ya. Dengan perkembangan teori-teori komunikasi yang baru, unsur komunikasinya menjadi lebih lengkap jika ditambahkan ini, ada 3 hal, yaitu kita bicara juga terkait umpan balik atau feedback gitu, karena komunikator pasti memberikan respons gitu ya terhadap pesan yang disampaikan oleh komunikan. Kemudian kita juga membicarakan tentang gangguan atau kendala dalam penyampaian pesan, apa yang menyebabkan distorsi pesan atau pesan tidak tersampaikan dengan efektif. Kemudian kita juga membicarakan mengenai tadi konteks atau situasi. Jadi terdapat 8 unsur komunikasi. Selanjutnya kita akan membicarakan mengenai tahapan proses komunikasi dibagi menjadi 2. Yang pertama adalah proses komunikasi primer. Proses komunikasi primer adalah proses penyampaian pikiran dan atau perasaan seseorang kepada orang lain dengan menggunakan lambang atau simbol sebagai media. Di sini yang kita highlight adalah menggunakan lambang berupa bisa lambang verbal atau bahasa dan juga berupa lambang nonverbal atau bisa berupa gestur, ekspresi wajah, warna, dan lain sebagainya. Dalam hal ini yang perlu diingat adalah dalam proses komunikasi primer, si pengirim pesan atau si komunikatornya ini dapat secara langsung mengekspresikan pikiran dan perasaannya gitu yang dia kemas di dalam sebuah pesan kepada orang lain atau kepada komunikan. Jadi di sini prosesnya berlangsung mungkin melalui komunikasi tatap muka atau komunikasi langsung seperti itu. Selanjutnya adalah proses komunikasi sekunder, yaitu proses penyampaian pesan oleh seseorang kepada orang lain dengan menggunakan alat atau sarana sebagai media kedua setelah memakai lambang sebagai media pertama. Di sini proses komunikasi sekunder yang kita ingat adalah bahwa si komunikan ini menggunakan
alat atau sarana lain, atau kita sebut media gitu ya. Biasanya medianya bisa berupa media massa gitu, atau misalnya media nirmasa seperti telepon, handphone, dan lain sebagainya. Jadi di sini adalah proses komunikasinya dapat kita simpulkan kalau dalam sekunder dia termediasi gitu ya, tidak secara langsung atau tatap muka. Bahasan kita yang ketiga adalah mengenai jenis proses komunikasi. Jenis proses komunikasi terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah komunikasi langsung, yaitu komunikasi yang prosesnya terjadi ketika komunikator dan komunikan mereka itu langsung bertemu. Karena mereka langsung bertemu, maka prosesnya juga dipengaruhi oleh emosi dan perasaan yang ada di antara keduanya, seperti itu. Kemudian yang kedua adalah komunikasi massa. Komunikasi massa ini merupakan proses komunikasi yang dilakukan melalui media massa dengan berbagai tujuan komunikasi dan untuk menyampaikan informasi kepada halayak luas. Jadi bisa dilihat bahwa di dalam komunikasi langsung ini tentu saja dia prosesnya tatap muka gitu ya. Sementara di komunikasi massa dia termediasi melalui sebuah media massa. Komunikasi langsung dapat terjadi pada dua konteks komunikasi, yaitu komunikasi interpersonal dan juga komunikasi kelompok. Teman-teman di sini tentu masih ingat ya apa yang dimaksud dengan komunikasi interpersonal dan apa yang dimaksud dengan komunikasi kelompok. Tapi kita refresh sedikit ya. Komunikasi interpersonal di sini adalah komunikasi yang terjadi antara orang-orang secara tatap muka, sehingga memungkinkan setiap peserta yang terlibat mereka dapat menangkap reaksi orang lain secara langsung pula, baik reaksinya itu secara verbal maupun nonverbal. Contohnya adalah ketika seorang teman gitu ya sedang mengajak teman yang lain untuk curhat gitu tentang kehidupan. Itu contoh komunikasi interpersonal. Sedangkan komunikasi kelompok di sini merujuk kepada komunikasi yang dilakukan kelompok kecil. Jadi sifatnya juga tatap muka. Contohnya adalah komunikasi yang dilakukan oleh ibu-ibu kelompok arisan. Nah, itu masuknya ke dalam komunikasi kelompok. Setelah membicarakan mengenai komunikasi langsung, kita akan bicarakan mengenai komunikasi massa, terutama unsur-unsur komunikasi massa. Mungkin teman-teman banyak yang berpikir bahwa unsur-unsur komunikasi massa tidak jauh berbeda dengan unsur-unsur komunikasi pada umumnya. Namun dalam hal ini, sifat massa itu sendiri memberikan corak khusus pada unsur-unsur komunikasinya. Seperti apa? Misalnya, yang pertama pada komunikator. Nanti akan kita bahas bentuk komunikator di dalam komunikasi massa ini seperti apa. Kemudian untuk salurannya sendiri di sini sudah lebih spesifik tentunya ya. Kalau komunikasi secara umum kita bilangnya itu istilahnya adalah saluran. Namun di sini kita membicarakannya sudah spesifik media massa. Kemudian juga kita bicarakan tentang unsur informasi atau pesan. Juga di sini ada gatekeeper. Mungkin di dalam komunikasi secara umum gitu ya, unsur komunikasinya tidak ada gatekeeper. Nah, apa sih ini gatekeeper? Contohnya, di dalam sebuah instansi atau lembaga pers itu ada editor gitu ya. Nah, itu masuk gatekeeper. Jadi pihak-pihak yang memiliki wewenang untuk menyaring atau memilah informasi mana yang akan disampaikan atau tidak akan disampaikan kepada publik atau halayak. Ini ada unsur kelima nih, publik atau halayak. Kemudian yang terakhir adalah kita bicara juga tentang umpan balik. Jika kita membicarakan tentang media massa yang konvensional atau yang tradisional, umpan baliknya tentu tidak dapat diperoleh langsung gitu ya. Tapi saat ini di tengah kemajuan teknologi dengan media massa yang sifatnya lebih digital gitu ya, saat ini kita dapat memperoleh umpan balik secara langsung nih dalam sebuah proses komunikasi massa. Si komunikatornya dapat memperoleh feedback gitu melalui misalnya media-media yang lebih interaktif antara si komunikator dengan si halayaknya itu sendiri. Selanjutnya kita akan bicara mengenai karakteristik komunikasi massa. Di sini ada 7 karakteristik komunikasi massa.
Yang pertama adalah komunikator terlembagakan. Apa yang dimaksud terlembagakan? Di sini seperti yang kita tahu bahwa dalam komunikasi massa, saluran atau medianya di sini adalah media massa, sehingga komunikatornya juga adalah orang-orang yang bekerja di media massa itu sendiri. Mereka bekerja secara bersama-sama, mereka sudah terlembaga gitu ya di dalam medianya, baik media cetak, elektronik, atau misalnya medianya digital. Kemudian mereka juga memiliki cara tersendiri gitu ya dalam mengemas pesannya. Kemudian juga mereka mungkin memiliki ideologi tertentu dalam menyampaikan pesannya. Jadi sudah terlembaga semuanya, seperti itu. Kemudian pesannya sendiri yang disampaikan bersifat umum karena ditujukan kepada halayak umum atau masyarakat umum, tidak spesifik gitu ya, tertentu kepada suatu golongan atau kepada seseorang gitu ya secara personal. Kemudian komunikannya juga bersifat anonim dan heterogen. Komunikan di sini dapat diartikan adalah halayak atau publik itu sendiri. Jadi di dalam komunikasi massa, tentu halayaknya itu bersifat anonim atau mereka tidak saling mengenal nih antara satu sama lain ataupun antara komunikan dan komunikatornya, dan juga heterogen atau beragam gitu ya, dilihat dari segi usia, jenis kelamin, kemudian tingkat pendidikan, tingkat ekonomi, karakteristiknya sangat beragam gitu ya, range-nya, karakteristiknya sangat luas. Kemudian yang keempat, bicara juga bahwa media massa ini menimbulkan keserempakan, atau hal ini disebabkan karena pesannya tadi disampaikan juga secara simultan gitu ya, tidak spesifik mau ke sini dulu atau mau disampaikan kepada siapa dulu, tapi secara tek-tek langsung gitu disampaikan secara serempak. Kemudian juga komunikasinya mengutamakan isi dibandingkan hubungan. Jadi komunikasi massa dalam hal ini lebih mengutamakan apa yang disampaikan dibandingkan dengan bagaimana menyampaikannya. Jadi di sini lebih membicarakan pesannya yang akan disampaikan seperti apa dibandingkan dengan nanti akibat yang ditimbulkan dari pesannya itu seperti apa. Yang penting pesannya sampai terlebih dahulu. Kemudian juga bicara tentang stimulasi alat indera yang terbatas. Dalam hal ini ketika kita menggunakan atau memilih gitu ya sebuah media massa, misalnya radio, kita tentu hanya bisa mendengar gitu ya. Dalam hal ini alat inderanya telinga yang digunakan, kita hanya bisa mendengar pesannya karena pesannya bersifat auditif. Kita tidak bisa melihat, menyentuh, atau bahkan merasakan gitu ya pesannya, atau melihat langsung gitu. Dan dalam hal ini, hal seperti ini disebut stimulasi alat indera terbatas. Atau saat menonton televisi juga, kita hanya bisa melihat gambarnya dan mendengar suaranya. Atau saat membaca koran, kita hanya bisa membaca tulisannya, seperti itu. Kemudian yang ketujuh, bicara tentang umpan balik yang tertunda, feedback dari komunikan kepada komunikatornya, dalam hal ini tertunda. Namun seiring perkembangan zaman, seperti yang sudah disampaikan tadi, umpan baliknya ini bisa sifatnya lebih langsung gitu ya, lebih interaktif. Jadi komunikasinya lebih interaktif antara komunikan dan komunikator, sehingga umpan baliknya tidak terdelay, tidak delay sangat lama seperti saat zaman dulu gitu ya, saat komunikasi massanya masih atau media massanya masih bersifat konvensional. Selanjutnya kita akan membahas mengenai fungsi komunikasi massa. Adapun fungsi komunikasi massa yang pertama adalah fungsi pengawasan. Komunikasi massa melalui media massa dapat memberikan peringatan atau kontrol sosial sebagai bentuk preventif gitu ya, agar hal-hal yang tidak diinginkan tidak terjadi di dalam masyarakat. Fungsi yang kedua adalah fungsi social learning. Dalam fungsi social learning, komunikasi massa melalui media massa dapat memberikan guiding atau petunjuk-petunjuk untuk suatu hal yang sifatnya positif ataupun juga memberikan pembelajaran sosial kepada masyarakat. Fungsi yang ketiga yaitu fungsi penyampaian informasi. Sudah jelas tentu ya bahwa salah satu fungsi komunikasi massa tentu adalah menyampaikan informasi kepada halayak umum dan luas gitu ya. Kemudian untuk fungsi yang keempat, fungsi transformasi budaya.
Artinya komunikasi massa melalui media massa dapat menjadi jembatan kepada antar masyarakat gitu ya, untuk memetakan adanya perubahan-perubahan sosial apa saja yang ada di dalam masyarakat, kemudian menyampaikannya juga kepada masyarakat. Dalam hal ini konteksnya relate atau berhubungan dengan fungsi social learning. Dan fungsi yang terakhir adalah fungsi hiburan. Kita dalam menjalani rutinitas masyarakat gitu ya, terkadang kan tentu merasa penat gitu. Dalam hal ini, komunikasi massa memiliki fungsi hiburan untuk menyampaikan pesan-pesan yang sifatnya menyenangkan dan juga dapat memberikan kita waktu untuk rileks gitu ya dari ketegangan-ketegangan sosial. Demikian fungsi dari komunikasi massa. Demikian yang dapat saya sampaikan pada pertemuan 2. Tadi kita sudah membahas mengenai pengertian proses komunikasi, tahapan proses komunikasi, dan juga jenis proses komunikasi. Semoga apa yang sudah saya sampaikan dapat teman-teman pahami dengan baik ya. Nah, mungkin setelah ini muncul pertanyaan di dalam benak teman-teman tadi saat membahas tentang langkah atau tahapan proses komunikasi primer, itu kenapa sedikit ada kemiripan ya dengan jenis proses komunikasi yaitu komunikasi langsung. Dan juga saat membahas mengenai langkah atau tahapan proses komunikasi sekunder, itu kenapa ada sedikit corak yang mirip dengan jenis komunikasi massa. Nah, pertanyaan ini dapat teman-teman temukan jawabannya pada pertemuan selanjutnya, yaitu pertemuan ketiga. Tetap semangat, akhir kata saya ucapkan terima kasih atas partisipasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.